Komputasi awan, atau sering disebut cloud computing, adalah sebuah model komputasi di mana sumber daya teknologi informasi, seperti server, penyimpanan data, dan aplikasi, disediakan sebagai layanan melalui internet. Bayangkan saja, Anda menyewa komputer super canggih di langit, awan, yang bisa Anda akses kapan saja dan di mana saja. IaaS versus PaaS dalam cloud computing. IaaS dan PaaS adalah dua model layanan cloud computing yang berbeda. Keduanya memiliki karakteristik dan kegunaan yang unik dalam pengembangan aplikasi. Infrastructure as a Service. IaaS. IaaS menyediakan infrastruktur komputasi dasar seperti server virtual, penyimpanan, dan jaringan melalui internet. Kontrol penuh. Pengguna memiliki kontrol penuh atas sistem operasi dan lingkungan. Komputasi. Skalabilitas tinggi. Menawarkan fleksibilitas dalam konfigurasi sumber daya. Tanggung jawab pengguna. Pengguna mengelola sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Contoh layanan IaaS. Amazon EC2. Elastic Computer Cloud dari Amazon Web Services. Azure Virtual Machines. Layanan komputasi awan dari Microsoft. Google Computer Engine. Infrastruktur komputasi dari Google Cloud Platform. Penggunaan IaaS dalam pengembangan. Aplikasi. 1. Kontrol tingkat rendah. Ideal untuk aplikasi yang memerlukan kontrol tingkat rendah atas infrastruktur. 2. Aplikasi legacy. Cocok untuk aplikasi legacy yang membutuhkan lingkungan khusus. 3. Pengujian dan pengembangan. Berguna untuk pengujian di lingkungan yang dapat dikustomisasi sepenuhnya. Platform as a Service. PaaS. PaaS menyediakan platform pengembangan dan deployment aplikasi, termasuk infrastruktur dan alat pengembangan. Lingkungan terkonfigurasi. Menyediakan lingkungan pengembangan dan runtime yang sudah dikonfigurasi. Manajemen infrastruktur. Mengelola infrastruktur dasar, sistem operasi, dan middleware. Fokus pengembangan. Memungkinkan fokus pada pengembangan aplikasi tanpa khawatir tentang infrastruktur. Contoh layanan PaaS. Heroku. Platform cloud untuk berbagai bahasa pemrograman. Google App Engine. Platform pengembangan dan hosting dari Google. Azure App Service. Layanan pengembangan aplikasi dari Microsoft Azure. Penggunaan PaaS dalam pengembangan aplikasi. 1. Pengembangan cepat. Ideal untuk pengembangan aplikasi web dan mobile yang cepat. 2. Fokus pada kode. Cocok untuk tim yang ingin fokus pada kode dan logika bisnis. 3. Scaling otomatis. Memudahkan scaling otomatis dan manajemen dependensi. Perbedaan utama IaaS dan PaaS. Aspek IaaS PaaS. Tingkat kontrol tinggi terbatas. Kompleksitas. Manajemen. Tinggi rendah. Fleksibilitas sangat fleksibel kurang fleksibel. Kecepatan. Pengembangan. Lebih lambat lebih cepat. Skalabilitas manual otomatis. Arsitektur berbasis API dalam cloud computing. Arsitektur berbasis API adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak modern yang memanfaatkan antarmuka pemrograman terstandarisasi. Dalam konteks cloud computing, API memungkinkan integrasi yang mulus antar layanan dan komponen. Pendekatan ini membawa berbagai manfaat seperti fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi dalam pengembangan aplikasi cloud. Pengaruh API dalam pengembangan aplikasi, modularitas dan skalabilitas. Microservices. API memungkinkan pemecahan aplikasi menjadi layanan-layanan kecil independen. Pendekatan microservices ini meningkatkan modularitas. Pengembangan terpisah. Setiap layanan dapat dikembangkan dan diperbarui secara terpisah. Hal ini meningkatkan fleksibilitas dalam proses pengembangan. Skalabilitas mudah. Layanan individual dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan
Alokasi sumber daya yang lebih efisien. Integrasi antar layanan. 1. API standar. Penggunaan API standar memudahkan integrasi antar layanan. Cloud. Proses ini menjadi lebih cepat dan efisien. 2. Lintas penyedia. Integrasi dapat dilakukan antar layanan dari penyedia cloud yang berbeda. Hal ini meningkatkan fleksibilitas pemilihan layanan. 3. Fungsionalitas terpadu. Pengembang dapat menggabungkan fungsionalitas dari berbagai sumber. Ini mempercepat proses pengembangan. Aplikasi kompleks. Pengembangan lintas platform. Backend terpusat. API memungkinkan penggunaan backend yang sama untuk berbagai platform. Ini meningkatkan konsistensi dan efisiensi. Pengembangan aplikasi web. Pengembangan aplikasi web menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan API. Interaksi dengan backend dapat distandarisasi. Aplikasi mobile. API yang sama dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile. Ini memastikan konsistensi data dan fungsionalitas. Efisiensi pengembangan. 1. Pemanfaatan API existing. Pengembang dapat memanfaatkan API yang sudah ada untuk fitur umum. Ini mengurangi waktu dan upaya pengembangan. 2. Fokus pada logika bisnis. Dengan menggunakan API, pengembang dapat lebih fokus pada logika bisnis inti. Implementasi ulang fungsionalitas dasar dapat dihindari. 3. Pengembangan paralel. Tim yang berbeda dapat bekerja secara paralel pada komponen yang berbeda. Ini meningkatkan kecepatan pengembangan keseluruhan, keamanan dan kontrol. Akses. 1. Lapisan abstraksi. API menyediakan lapisan abstraksi tambahan. Ini memungkinkan penerapan mekanisme keamanan yang lebih baik. 2. Autentikasi terpusat. Mekanisme autentikasi dapat diterapkan pada tingkat API. Ini memastikan kontrol akses yang konsisten. 3. Otorisasi granular. API memungkinkan penerapan otorisasi yang lebih granular. Akses ke sumber daya spesifik dapat dikontrol dengan lebih baik. Pengujian dan pemantauan. Pengujian otomatis. API memudahkan pengujian otomatis. Skenario pengujian dapat didefinisikan dengan jelas untuk setiap endpoint. Pemantauan kinerja. Kinerja aplikasi dapat dipantau pada tingkat API. Metrik seperti latensi dan throughput dapat diukur dengan akurat. Isolasi masalah. Masalah dapat diisolasi dengan lebih mudah. Endpoint API spesifik yang bermasalah dapat diidentifikasi dengan cepat. Inovasi dan ekosistem. API publik memungkinkan pihak ketiga mengembangkan aplikasi tambahan. Ekosistem luas menciptakan ekosistem layanan dan aplikasi yang lebih beragam. Inovasi cepat memudahkan eksperimen dan pengembangan fitur baru. Kolaborasi mendorong kolaborasi antar pengembang dan organisasi. Pengaruh auto-scaling terhadap kinerja dan biaya. Aplikasi berbasis cloud. Auto-scaling adalah konsep penting dalam cloud computing yang memungkinkan aplikasi untuk secara otomatis menyesuaikan jumlah sumber daya komputasi yang digunakan berdasarkan beban kerja saat ini. Konsep auto-scaling. 1. Definisi. Auto-scaling adalah kemampuan untuk secara otomatis meningkatkan atau menurunkan jumlah sumber daya komputasi, seperti instansi server, yang dialokasikan untuk aplikasi berdasarkan metrik tertentu. 2. Metrik pemicu. Metrik pemicu dapat berupa penggunaan CPU, penggunaan memori, jumlah permintaan per detik, panjang antrian pesan, atau metrik custom lainnya. 3. Jenis auto-scaling. Terdapat dua jenis auto-scaling, horizontal scaling, scaling out in, dan vertical scaling, scaling up down.
4. Kebijakan scaling. Kebijakan scaling dapat berupa threshold-based, schedule-based, atau predictive. Pengaruh autoscaling terhadap kinerja. Aplikasi. Peningkatan responsivitas. Aplikasi dapat menangani lonjakan lalu lintas dengan cepat. Mempertahankan waktu respons yang baik. Ketersediaan tinggi. Mengurangi risiko kegagalan aplikasi akibat kelebihan beban dengan menambahkan sumber daya secara otomatis. Konsistensi kinerja. Mempertahankan kinerja yang konsisten bahkan saat beban kerja berfluktuasi. Pengaruh autoscaling terhadap biaya operasional. Efisiensi biaya. Mengurangi biaya dengan hanya menggunakan sumber daya yang diperlukan pada waktu tertentu. Eliminasi overprovisioning. Menghindari pemborosan sumber daya dan biaya yang terkait dengan overprovisioning statis. Pay-per-use optimization. Memanfaatkan model pembayaran berbasis penggunaan cloud dengan lebih efektif. Pengurangan biaya tenaga kerja. Mengurangi kebutuhan untuk pemantauan dan penyesuaian manual. Kapasitas. Pertimbangan penting. 1. Konfigurasi yang tepat. Menentukan ambang batas dan kebijakan scaling yang tepat untuk menghindari flapping, scaling yang terlalu sering, atau respons yang lambat. 2. Monitoring dan logging. Implementasi pemantauan yang kuat untuk memahami pola penggunaan dan aplikasi yang stateless. 3. Mengoptimalkan strategi autoscaling. Merancang aplikasi untuk menjadi stateless. Memudahkan horizontal scaling. 4. Pengujian. Melakukan pengujian beban untuk memastikan autoscaling berfungsi seperti yang diharapkan. 5. Batas skalabilitas. Menetapkan batas minimum dan maksimum untuk jumlah instansi untuk mengendalikan biaya dan kinerja. 6. Waktu cooldown. Menerapkan periode cooldown antara peristiwa. Scaling untuk mencegah overreaction terhadap fluktuasi jangka pendek. Keuntungan autoscaling. Peningkatan responsivitas. Aplikasi dapat menangani lonjakan lalu lintas dengan cepat, mempertahankan waktu respons yang baik. Ketersediaan tinggi. Mengurangi risiko kegagalan aplikasi akibat kelebihan beban dengan menambahkan sumber daya secara otomatis. Efisiensi biaya. Mengurangi biaya dengan hanya menggunakan sumber daya yang diperlukan pada waktu tertentu. Konsistensi kinerja. Mempertahankan kinerja yang konsisten bahkan saat beban kerja berfluktuasi. Tantangan autoscaling. 1. Konfigurasi yang tidak tepat. Konfigurasi yang tidak tepat dapat menyebabkan flapping, scaling yang terlalu sering, atau respons yang lambat. 2. Kurangnya monitoring. Kurangnya pemantauan dapat menyebabkan autoscaling tidak efektif dan tidak optimal. 3. Aplikasi yang stateful. Aplikasi yang stateful dapat mempersulit horizontal scaling. 4. Kurangnya pengujian. Kurangnya pengujian dapat menyebabkan autoscaling tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Kesimpulan. Autoscaling merupakan alat yang kuat untuk mengoptimalkan kinerja dan biaya aplikasi berbasis cloud. Dengan konfigurasi yang tepat, autoscaling dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional, memastikan aplikasi tetap responsif dalam berbagai kondisi beban, sambil mengendalikan biaya dengan menyesuaikan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan. Aktual. DevOps dalam cloud computing. DevOps menggabungkan pengembangan dan operasi untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Penerapannya dalam cloud computing memberikan banyak manfaat penting. Penerapan DevOps di cloud. 1. Continuous integration. Pengembang menggabungkan kode secara teratur. Otomatisasi build dan pengujian dilakukan setiap kali kode diintegrasikan. 2. Continuous delivery, deployment. Otomatisasi proses deployment ke lingkungan
Pengujian dan produksi. Menggunakan teknik. 3. Seperti Blue-Green Deployment. Infrastructure as Code. Mengelola infrastruktur cloud menggunakan kode. Memanfaatkan tools seperti Terraform atau AWS CloudFormation. Arsitektur dan pemantauan. Microservices. Memecah aplikasi menjadi layanan kecil independen. Memanfaatkan platform orkestrasi kontainer seperti Kubernetes. Monitoring dan logging. Implementasi pemantauan real-time dan analisis log. Menggunakan layanan seperti AWS CloudWatch atau Google Cloud Monitoring. Otomatisasi dan kolaborasi. 1. Otomatisasi. Otomatisasi tugas berulang seperti provisioning dan scaling. Menggunakan Cloud Native Tools dan APIs. 2. Alat kolaborasi. Menggunakan platform kolaborasi berbasis cloud seperti Slack atau Microsoft Teams. 3. Security as Code. Mengintegrasikan keamanan ke dalam pipeline CI/CD. Otomatisasi. Pemindaian kerentanan dan pengujian keamanan. Manfaat utama DevOps di Cloud. 1. Kecepatan. Siklus rilis lebih cepat dan sering. Kemampuan merespons perubahan. Pasar dengan cepat. Kualitas. Pengujian otomatis mengurangi kesalahan. Konsistensi lingkungan. Pengembangan, pengujian, dan produksi. Skalabilitas. Kemudahan mengelola dan menskalakan infrastruktur. Adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Manfaat utama DevOps di cloud. 2. Efisiensi biaya. Optimalisasi penggunaan sumber daya cloud. Pengurangan biaya infrastruktur melalui otomatisasi. Kolaborasi. Menghilangkan silo antara tim. Komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Perbaikan berkelanjutan. Feedback loop lebih cepat. Kemampuan eksperimen dan inovasi dengan risiko rendah. Keamanan dan visibilitas. 1. Keamanan lebih baik. Integrasi keamanan sejak awal siklus pengembangan. Pembaruan keamanan lebih cepat dan konsisten. 2. Peningkatan visibilitas. Pemahaman lebih baik tentang kinerja aplikasi. Deteksi dan resolusi masalah lebih cepat. 3. Standarisasi proses. Konsistensi dalam proses pengembangan dan deployment. Mengurangi variabilitas dan meningkatkan prediktabilitas. Manajemen konfigurasi dan pemulihan. Manajemen konfigurasi pemulihan bencana. Mengelola perubahan konfigurasi efektif pemulihan sistem cepat saat kegagalan. Mengurangi kesalahan konfigurasi manual pengurangan downtime dan dampak bisnis. Arsitektur multi-cloud, manfaat dan tantangan. Arsitektur multi-cloud menggunakan layanan dari beberapa penyedia cloud publik. Pendekatan ini berbeda dari single cloud atau hybrid cloud. Mari kita bahas manfaat dan tantangannya. Manfaat utama multi-cloud. 1. Menghindari vendor lock-in. Mengurangi ketergantungan pada satu penyedia cloud. Fleksibilitas untuk memindahkan workload antar penyedia. 2. Optimalisasi biaya. Memanfaatkan harga kompetitif dari berbagai penyedia. Memilih layanan paling cost-efektif untuk setiap workload. 3. Peningkatan performa. Memilih penyedia terbaik untuk fungsi tertentu. Mengurangi latensi dengan penempatan aplikasi strategis. Ketersediaan dan kepatuhan. Ketersediaan tinggi. Meningkatkan redundansi dengan menyebar workload di beberapa cloud. Mengurangi risiko downtime akibat kegagalan satu penyedia. Compliance dan regulasi. Memenuhi persyaratan regulasi di berbagai wilayah. Menyimpan data sesuai kebutuhan hukum di lokasi tertentu. Fleksibilitas dan inovasi. Fleksibilitas. Kemampuan beralih atau memperluas ke penyedia lain dengan cepat. Inovasi. Memanfaatkan layanan unik atau
Unggulan dari masing-masing penyedia cloud. Skalabilitas. Meningkatkan kapasitas tanpa terbatas pada satu penyedia cloud. Tantangan manajemen. 1. Kompleksitas. Mengelola berbagai platform, interfaces, dan tools dari penyedia berbeda. 2. Integrasi. Mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan layanan dari berbagai penyedia cloud. 3. Monitoring. Mendapatkan visibilitas menyeluruh terhadap performa dan penggunaan di semua cloud. Tantangan keamanan dan data. Keamanan. Menerapkan kebijakan keamanan yang konsisten di berbagai cloud. Data management. Mengelola konsistensi dan sinkronisasi data antar cloud. Governance. Menetapkan kebijakan yang konsisten di seluruh lingkungan multi-cloud. Tantangan skill dan biaya. 1. Skill gap. Kebutuhan tim IT dengan keahlian di berbagai platform cloud. 2. Optimalisasi biaya. Memahami struktur biaya yang berbeda dari setiap penyedia cloud. 3. Vendor management. Mengelola hubungan dan negosiasi dengan beberapa penyedia cloud. Strategi implementasi. Perencanaan arsitektur merancang arsitektur modular dan portable. Standarisasi mengadopsi standar untuk konsistensi antar cloud. Automasi mengimplementasikan Infrastructure as Code, IAC. Strategi data merancang manajemen data. Efisien untuk multi-cloud. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.